Allah dapat memberikan murkanya bukan karena kebenciannya, bukan karena dia tersinggung, Anda tidak hormat dia. Murka Allah itu dapat terjadi karena dia tidak ingin saudara dan saya menderita. Dia tidak ingin saudara dan saya hilang untuk selama-lamanya. Dia ingin agar kita masuk dalam satu proses kesuciannya. Ya, itulah sebabnya kita dapat menerima murka Allah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh dalam kekudusannya, dalam kesuciannya. Tetapi itulah ya, bagaimana sistem ini. Sistem ini telah apa? Telah merubah hari kesucian tersebut. Ya. Dan Allah akan murka. Waduh, ini satu pembahasan yang kita juga akan coba lihat. Kok hebat sekali pendeta. Ini kapan Anda pernah mendengar? Kalau kita sering mendengar khotbah tentang Allah itu kasih, waduh itu udah sering kita dengar. Allah itu kasih, Allah yang murka. Kapan kita mungkin pertama kali terakhir mendengar tentang khotbah Allah yang murka? Dan orang katakan ya itulah sebabnya banyak orang hanya berkhotbah dari perjanjian baru, karena di perjanjian baru itu Allah perjanjian baru itu kasih, Allah perjanjian lama itu yang murka. Waduh, banyak manusia tidak ikut firman Tuhan, tidak ikut kehendak Tuhan. Dikirim air bah, dikirimlah api kepada kota Sodom dan Gomora, sehingga Allah perjanjian lama itu seakan-akan Allah yang murka saja, marah-marah terus Allah perjanjian lama ya. Dan ada yang katakan bahwa pemunculan kata murka di perjanjian lama itu 455 kali. Ini ada seorang teolog yang mempelajari tentang kata murka, dia lihat ada 455 kali yang mana kata murka itu dalam bentuk kata benda, artinya ada yang sedang marah, ada yang sedang murka. Dan 455 kali itu, dari itu 375 kali yang murkanya itu Allah yang murka. Yang 80 kali itu barulah manusia yang murka, ya, manusia yang murka. Jadi gimana dong, pendeta? Kita mencoba untuk menjawab ini. Tadi pendeta di pendahuluan katakan orang yang tukang marah-marah, orang yang murka itu kita harus hindari. Apakah kita harus menghindari Allah? Ya, kitab Amsal berbicara kalau Anda berada dalam satu rumah dengan orang yang suka marah, ya larilah ke soto rumah atau larilah ke padang. Jangan sampai berhadapan dengan orang yang sedang marah begitu ya. Jadi orang marah juga dianggap bodoh. Apakah Allah itu bodoh? Apakah kita harus lari dari Allah? Jadi bagaimana kita memahami tentang Allah yang murka di dalam Alkitab yang muncul 375 kali di perjanjian lama? Apakah itu Allah yang murka itu sudah ditinggalkan? Ya, makanya Yesus yang kasih saja itu di perjanjian baru. Apa konsep Allah yang murka ini? Bagaimana kita memahami? Apakah ini adalah banyak orang yang katakan, oh ini pendeta ini adalah antropomorfisme dari kemanusiaan. Jadi bahasa manusia. Alkitab menggunakan bahasa manusia untuk mengkarakterisasikan, untuk menjelaskan, untuk menggambarkan perasaan Allah. Tapi perasaan yang gimana nih? Tukang marah-marah ini apakah ini yang tepat begitu ya? Jadi, tapi tentunya ada yang katakan bukan begitu. Ini menggambarkan bahasa manusia untuk perasaan Allah terhadap manusia, yaitu kasih dan keadilan. Jadi murka Allah itu berhubungan dengan keadilannya, ya, yaitu keadilannya yang mana akan ada penghukuman bagi yang menolak kasih Allah, yang menolak kasih Allah. Jadi kita bisa melihat bagaimana Allah yang murka, dia murka karena apa? Dia murka karena ada yang tidak benar, tidak baik sedang terjadi. Dan yang tidak baik itu harus dibenarkan, yang tidak benar itu harus diadili. Dan kata lainnya, harus ada keadilan. Harus ada keadilan. Makanya jadi bukan berarti Allah perjanjian lama itu Allah yang cuma marah-marah, nggak ada kasihnya. Oh tidak. Tapi Allah perjanjian lama itu adalah Allah yang kasih dan keadilan juga bersama-sama ada dalamnya. Misalnya ayat ini dalam dua ayat ini, Keluaran 20 ayat 5 sampai 6 itu berbicara tentang kedua-duanya yang disatukan, ya. Kedua-duanya yang disatukan dalam hukum yang ketiga, jangan ada padamu patung ya, jangan ada padamu patung atau ilah lain ya. Kenapa katakan? Karena Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Waduh, seperti suka marah ini ya. Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan. Wah, Allah yang murka sepertinya ya. Bapa membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada turunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi ini bahasa manusia, yang mana inilah manusia mengerti, waduh ini serius sekali nih dosa itu. Ya.
Dosa itu sangat serius. Dan digunakanlah bahasa yang menggambarkan keseriusan daripada dosa dan keseriusan Allah untuk menanggulangi dosa tersebut. Itulah bahasanya. Membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Akan tetapi, ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Kalau kita lihat, dari seorang bapak kepada anak, keturunan yang ketiga dan keempat itu berapa ribu kira-kira? Nggak banyak, saudara. Nggak banyak. Tapi kasih Allah itu lebih besar daripada murka terhadap orang-orang yang membenci Allah. Artinya kasih itulah yang lebih diutamakan. Dengan kata lainnya, Allah itu kasihnya itu lebih diutamakan. Dia menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dan bagaimana di perjanjian baru? Wah, di perjanjian baru kasih dan keadilan yang ada unsur murkanya ada di perjanjian baru bersamaan. Roma 5 ayat 8 dan 9 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Kasihnya yang diberikan kepada beribu-ribu orang di dalam Keluaran 20 ya. Tapi sekarang dikatakan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita apa? Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Jangan pikir saya akan datang kepada Tuhan nanti setelah dosa saya sudah saya bisa tanggulangi. Tidak. Datang kepada Tuhan. Kenapa? Supaya kita dapat diberikan kemauan dan kuasa untuk mengalahkan dosa tersebut. Datang kepada Tuhan. Bukan nanti setelah dosa itu bisa diselesaikan ya. Orang tua mungkin seringkali bilang, bertobat dulu baru nanti papa kasih ini atau mama mau kasih ini dan itu. Kalau sudah ada pertobatan. Tapi Tuhan kita tidak. Ketika kita masih berdosa, dia telah mati untuk kita. Kasihnya sudah. Tapi berikutnya, ayat 9. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi, di perjanjian baru sekalipun, murka Allah itu tetap dapat kita lihat. Akan dinyatakan. Akan dinyatakan. Walaupun kasihnya dinyatakan. Murka juga. Itu karena murka itu berbicara tentang keadilan Allah. Keadilan Allah. Tidak heran Ellen White dalam God's Amazing Grace katakan apa? Kasih Tuhan telah dinyatakan dalam keadilannya. Tidak kurang dari dalam rahmatnya. Jadi kasih, keadilan, rahmat itu satu kesatuan. Ya. Keadilan adalah fondasi tahtanya. Dan buah daripada kasihnya. Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah mereka tidak dapat disatukan bersama. Yang satu tidak bisa ada tanpa yang lain ya. Jadi dengan kata itu satu bagian yang menyeluruh kedua ya daripada kasih dan keadilan Allah. Kasih dan murka Allah itu harus apa? Berjalan bersamaan ya. Jadi apa namanya? Kita lihat itulah sebabnya dalam perjanjian baru bicara tentang Allah yang murka itu bukan hanya di perjanjian lama. Jangan kita bilang itu konsep perjanjian lama itu pendeta tentang Allah yang murka. Tidak. Dalam pernyataan Yohanes Pembaptis saat dia berbicara dengan murid-murid Yohanes Pembaptis, dia katakan apa dalam Yohanes 3 ayat 36? Barang siapa percaya kepada anak, dia merujuk pada Yesus. Ia yang percaya itu akan beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan yang dia lihat apa? Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi konsep murka Allah itu jangan kita jadi alergi dengan murka Allah. Harus menjadi bagian. Kita harus menyadari bahwa Allah tidak main-main dengan dosa kita. Allah serius dengan dosa kita. Walaupun kalau kita datang kepadanya, dia akan memberikan kemauan dan kuasa untuk mengatakan pada saudara dan saya, jangan lagi berbuat dosa. Go and sin no more. Ya. Jangan hidup dalam dosa. Allah tidak ingin kita hidup terus dalam dosa. Dia terima kita apa adanya. Tapi dia mau kita berubah. Dia mau supaya kita hidup dekat dengan dia dan meninggalkan dosa tersebut. Rasul Paulus berkata juga dalam Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Allah tidak suka dengan kefasikan, kelaliman manusia. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Allah dalam kasihnya dia mau supaya kita yang fasik, kita yang lalim dapat berbalik kepadanya. Tapi pada saat kita berbalik kepadanya, dia mau kita tinggalkan kelaliman tersebut. Jangan lagi menuruti kelaliman tersebut. Berikutnya. Dalam kitab terakhir sekalipun, Wahyu 14 ayat 9 sampai 10 katakan apa? Kita sudah pelajari ya. Malaikat lain, malaikat yang ketiga. Inilah pelajaran kita saat ini ya.
Malaikat ketiga menyusul mereka, menyusul perkabaran malaikat yang pertama. Malaikat yang pertama katakan apa? Sembah Tuhan, sembah pencipta, bukan sembah ciptaan. Malaikat yang kedua katakan apa? Rubuh, rubuh Babel. Babel yang besar itu rubuh. Allah itu akan tidak pernah dapat dikalahkan. Manusia, Babel dengan kesombongan, kebesaran, kemegahan itu akan rubuh. Ya, itu akan rubuh. Allah yang akan terus berkuasa. Ya. Dan malaikat yang ketiga muncul sekarang katakan apa? Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Artinya, itu dalam pikirannya kita terima. Pikiran sistem itu kita terima dalam pikiran kita dan kita melakukan. Tangan menandakan apa? Ini bukan bicara tentang chips di dahi kita atau chips di tangan ya. Ini berbicara bahwa pikiran artinya sistem itu kita terima betul-betul dalam pikiran kita dan kita lakukan. Jadi sistem itu sudah menjadi bagian kehidupan kita. Dan jika itu terjadi, kita menerima sistem itu dalam pikiran kita, dalam kehidupan dan tindakan kita, maka ia dikatakan apa? Orang yang berpikir sama, orang yang bertindak sama dengan sistem Babel, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Jadi ada berbicara tentang murka Allah juga di dalam kitab terakhir. Jadi, kita katakan bahwa murka Allah adalah konsekuensi dari tindakan manusia. Manusia yang tidak taat, manusia yang fasik, manusia yang lalim, yang menyembah binatang dan patungnya dan lain sebagainya. Artinya konsekuensi dari manusia yang berdosa, yang tidak mau bertobat, tidak mau berbalik kepada Tuhan. Bukan. Murka itu bukan berarti Allah yang tukang marah, yang gampang tersinggung. Yang gampang tersinggung kalau orang tidak apa? Tidak ikut-ikut dia dan lain sebagainya. Bukan. Itu bukan ekspresi kemarahan Allah secara harfiah. Dan perspektif inilah yang menekankan tanggung jawab pribadi kita. Dan gagasan bahwa perilaku destruktif, perilaku yang membahayakan, yang menghancurkan dari dalam diri kita yang kita buat akan mengarah pada hasil negatif. Hosea 8:7 sudah sering kita baca. Bahwa mereka yang menabur angin, kalau kita menabur kelaliman, kefasikan, ya, maka kita akan menuai puting beliung. Kita akan menuai puting beliung. Itulah murka Allah itu bukan Allah yang yang menyeramkan, yang harus kita hindari. Tidak harus kita hindari. Murka Allah itu bagi orang-orang yang benar itu harus kita terima, ya, harus kita minta. Seperti pemazmur meminta, pemazmur dalam Mazmur 79 ayat 6 dan 7 dia berteriak pada Tuhan. Dia teriakannya apa? Tuhan, ya, berikan apa? Berikanlah kasih-Mu, berikan berkat-Mu. Itu dia bilang. Oh bukan, ya. Mazmur 79 ayat 6-7 katakan, tumpahkanlah amarah-Mu, tumpahkanlah murka-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Jadi pemazmur minta Tuhan, ya, berikanlah kepada kami ini kelepasan. Murka Allah kepada orang jahat, murka Allah kepada bangsa kafir seperti ditulis dalam Mazmur 79 adalah kelepasan. Kelepasan bagi umat-umat Tuhan. Ya. Jadi murka Allah itu positifnya ada buat umat-umat yang percaya. Umat-umat yang percaya. Tidak heran. Jerry Bridges katakan bahwa kita dapat mengatakan bahwa murka Allah adalah tindakan keadilannya. We might say God's wrath is His justice in action. Tindakan keadilannya. Memberikan kepada semua orang haknya. Ya, masing-masing kita dapat, kita peroleh hak, kita minta agar keadilan dapat. Dan keadilan itu dapat pada saat murka Allah itu dapat terjadi pada orang yang bertindak tidak adil pada kita. Yang karena dosa kita selalu merupakan penghakiman. Because of our sins is always judgment. Ya, is always judgment. Jadi murka itu sesuatu hal yang menandakan keadilan Allah dalam apa tindakannya. Jadi kabar Alkitab, kabar baik Alkitab. Kabar Alkitab bukannya murka Allah itu tidak ada. Alkitab kita sudah baca, ada dalam Alkitab banyak. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Allah yang murka. Tetapi umat manusia diselamatkan dari murka Allah melalui iman kepada Yesus. Tanpa Yesus Kristus kita semua mengalami maut. Roma 6 ayat 23 katakan sebab upah dosa ialah maut.
Kalau itu saja titik, waduh habislah kita semua. Kita semua berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Dosa Anda mungkin berbeda dengan dosa saya, tapi tetap saja saya berdosa seperti Anda berdosa. Ya, jadi jangan kita merasa bangga. Dosa orang lain itu berbeda. Kita semua sama orang berdosa ya. Dan kalau itu kita berdosa, upah kita adalah maut. Tetapi puji Tuhan untuk ada titik komanya. Bukan berarti langsung titik. Ada titik koma. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah sebabnya seperti Roma tadi kita sudah baca ya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih. Karena kita sekarang telah, bukannya nantinya akan. Saudara-saudari, murka Allah itu tidak akan ada lagi pada saat ini. Kepada kita. Kalau kita datang kepada Kristus. Ya. Sekarang telah dibenarkan. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan. Jangan lagi Anda berpikir, aduh saya pasti akan selamat. Enggak. Firman Tuhan itu selalu berbicara dengan penuh kepastian. Kepastian tentang apa? Kepastian tentang keselamatan saudara dan saya. Jadi jangan pernah ragu-ragu bilang, aduh saya ini selamat atau tidak ya. Kalau kita percaya Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, menghormati Tuhan, dan menuruti kehendak-Nya dengan kemampuan untuk menuruti dan kemampuan untuk menuruti dengan yang diberikan oleh Tuhan, saudara dan saya kita pasti akan diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Dari murka Allah. Kenapa? Karena murka dan kasih Allah itu telah disatukan di salib. Tidak heran D.A. Carson katakan, apakah Anda ingin melihat kasih Allah? Kalau Anda ingin melihat kasih Allah, di mana Anda akan lihat? Di salib. Apakah juga Anda ingin melihat murka Allah? Ya. Kasih Allah Anda lihat di salib, bagaimana dengan murka Allah? Di mana Anda mau lihat? Di kuburan Yesus? Bukan. Murka Allah itu juga ada di mana? Di salib. Murka Allah itu di salib. Kenapa? Karena murka Allah itu adalah Dia tidak mengingini ada dosa. Dia tidak ingin kita hidup dalam berdosa. Dan upah dosa adalah maut, tetapi karena kasih karunia Yesus, Yesus mati di salib, Dialah yang menanggung dosa-dosa kita. Ya, itulah sebabnya murka tersebut telah dipakukan bersama-sama Yesus di kayu salib. Jadi sekali lagi, keadilan dan kasih Allah itu adalah satu bagian. Keadilan menuntut kebinasaan, ya. Tapi kasih menuntut memberikan keselamatan. Baik keadilan dan kasih Allah ini tidak dapat dipisahkan. Bagaikan koin yang memiliki dua sisi, dua muka daripada satu koin yang sama. Kasih tanpa keadilan itu akan menyebabkan dunia ini akan kacau dan tidak bertanggung jawab. Hukum rimba. Kasih tanpa keadilan kita akan hidup dalam hukum rimba. Tapi kalau kita hidup dalam keadilan tanpa kasih, maka ada aja legalisme. Ya, legalisme. Kita berusaha untuk selamat. Keselamatan bukan untuk kasih karunia, tapi dari dalam diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita harus melihat murka Allah itu dalam konteks kasih Allah. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 ya. Dan Yeskiel 33 ayat 11 katakan, dalam kasih-Nya Dia tidak ingin kita mengalami murka Allah. Dalam kasih-Nya, maka murka Allah itu tidak akan menjadi bagian kita. Yeskiel 33:11, Dia tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Allah tidak berkenan. Allah hanya berkenan kepada pertobatan kita berbalik daripada kelakuan kita, supaya kita bisa memperoleh kehidupan. Jadi konteks kasih dan juga sekali lagi kesimpulannya kedua adalah bahwa murka Allah itu adalah dalam konteks kesuciannya. Ya, Ibrani 12 ayat 10 katakan, sebab mereka orang tua duniawi kita ya, mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Allah dapat menghajar kita ya untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bangsa Israel mengalami murka Allah. Apa yang terjadi? Bangsa Yehuda, dibuanglah mereka ke penawanan di Babel. Kenapa? Karena kalau mereka tidak dibuang di Babel, habislah mereka. Ya, mereka habis. Tapi dalam kasih-Nya Allah tahu yang terbaik adalah mereka dipulangkan ke rumah orang tua mereka. Ya, ingat Abraham itu datangnya dari Babylon juga ya, dari daerah Ur dan Kasdim. Ya. Jadi dikembalikanlah mereka. Ya. Istri Allah yang tidak setia ini, bangsa Yehuda ini, dikembalikan ke orang tuanya di Babylon. Ya. Supaya apa? Supaya dia dapat didisiplin. Allah dapat memberikan murkanya bukan karena kebenciannya, bukan karena dia tersinggung, Anda tidak hormat dia. Murka Allah itu dapat terjadi karena Dia tidak ingin saudara dan saya menderita.
Dia tidak ingin saudara dan saya hilang untuk selama-lamanya. Dia ingin agar kita masuk dalam satu proses kesuciannya. Ya, itulah sebabnya kita dapat menerima murka Allah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh dalam kekudusannya, dalam kesuciannya. Tidak heran, Ibrani 12 ayat 14, beberapa ayat sebelum berikutnya katakan apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Inilah konsep daripada murka Allah. Yang tidak terpisah daripada kasih Allah, yang tidak terpisah dari kesucian. Dia tidak main-main dengan dosa. Dia tidak ingin kita berada dalam dosa. Dia ingin supaya kita memperoleh keselamatan. Karena tanpa kekudusan, ya, tanpa kesucian, kita tidak dapat diselamatkan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.